warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan berzikir kepada Allah Ta'ala. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ma'amila adamiyyun min amalin anjalahu min azabillah min zikrillah. Akhrajahu Ahmad. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan seorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya daripada siksa kubur daripada berzikir kepada Allah. Siksa kubur sangatlah mengerikan. Orang yang memahaminya adalah orang-orang yang telah membaca hadis-hadis tentang siksa kubur. Ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pergi ke pekuburan, setibanya di sana ia menangis keras hingga janggutnya basah oleh air mata. Seseorang bertanya, "Engkau telah mendengar tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis seperti ketika engkau menangis melewati kuburan." Jawab radhiyallahu anhu, kubur adalah tempat singgah pertama di negeri akhirat. Siapa yang selamat di tempat pertama ini, ia akan selamat di tempat-tempat lainnya. Dan siapa yang tidak selamat di tempat ini, maka ia akan mendapat kesulitan atau siksa di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membacakan sabda Nabi SAW yang artinya, "Aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang sangat menakutkan selain siksa kubur." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap selesai sholat, baginda Nabi SAW itu selalu berdoa memohon perlindungan daripada siksa kubur. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Zaid dari Nabi SAW juga bersabda, "Seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau lagi menguburkan jenazah karena takut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar diperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Semua makhluk hidup dapat mendengar suara siksa kubur kecuali manusia dan jin." Hadis yang lain juga menyebutkan ketika baginda Nabi SAW berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta beliau mogok, tidak mau berjalan, tidak mau lanjut. Beliau ditanya, "Mengapa unta ini ya Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "Seseorang sedang disiksa di dalam kuburnya, karena suara siksa itulah yang membuat unta ini mogok, tidak mau berjalan." Ketika Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid, beliau melihat beberapa orang sedang bergurau sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu beliau bersabda, "Jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan buat seperti ini. Di dalam kubur tidak ada hari yang berlalu kecuali kubur akan berkata, 'Aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah orang-orang yang sendiri selama-lamanya. Aku adalah rumah hewan-hewan atau cacing-cacing. Jika seseorang yang imannya sempurna dikuburkan, maka kubur akan berkata kepadanya, kedatanganmu sangat berkah, kamu adalah orang yang sangat baik. Kamu telah datang kepadaku. Di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku cintai, dan kamu telah diserahkan sekarang kepadaku. Maka akan kamu ketahui nanti bagaimanakah aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan bagi orang itu pintu surga. Maka berhembuslah terus-menerus angin-angin yang sangat harum. Sedangkan jiwa orang yang kafir atau pendosa yang dikuburkan, maka kubur akan berkata kepadanya, kedatanganmu sangat celaka dan tidak ditunggu dan tidak berkah. Apa perlunya kamu datang ke sini? Di antara orang yang berjalan di muka bumi, kamulah yang paling kubenci, kata kubur. Sekarang kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan rasakan bagaimana aku memperlakukan dan menyiksamu dengan istimewa. Lalu bumi atau tanah itu menghimpitnya sehingga tulang belulangnya saling bersilangan seperti jari tangan yang bersilangan satu sama lain. Kemudian mereka akan diserang dengan 99 ekor ular yang terus menggigitnya hingga hari kiamat. Baginda Nabi SAW bersabda, seandainya bisa atau racun seekor ular itu disemburkan ke muka bumi,
maka tidak akan ada tumbuhan yang tumbuh walaupun sehelai rumput sampai hari kiamat. Lalu beliau bersabda, kubur adalah salah satu taman dari taman-taman surga atau salah satu jurang neraka. Sebuah hadis menyebutkannya ketika Nabi SAW melewati dua buah kuburan, beliau bersabda, dua ahli kubur ini sedang disiksa. Satu orang disiksa karena namimah, suka mengadu domba, dan yang satunya lagi disiksa karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Berapa banyak di antara umat manusia hari ini yang menyepelekan masalah istinja atau buang air kecil dan mempermainkannya. Sebagian ulama berkata kurang berhati-hati menjaga buang air kecil adalah dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi dalam sebuah riwayat sahih mengatakan paling banyak siksa kubur disebabkan oleh kencing yang tidak hati-hati. Hadis lainnya menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dituntut di alam kubur adalah masalah kencing. Siksa kubur adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Jika kurang berhati-hati bisa menjadi penyebab dosa khusus, maka menghindarinya merupakan ibadah yang istimewa. Sehingga disebutkan dalam hadis bahwa surat Tabarakalladzi hendaklah dibaca setiap malam sebelum tidur karena dapat menjauhkan pembacanya dari siksa kubur dan juga api neraka. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan zikir telah disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Semoga Allah beri kita kepahaman dan beri taufik untuk membaca Al-Quran dan berzikir sebanyak-banyaknya. Apa yang kita dengarkan, kita niatkan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Untuk kepada majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.